Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat atau menjelaskan mengenai penggunaan fungsi. Jadi bentuk fungsi di pemrograman bahasa C ini digunakan untuk meringkas atau membuat program itu supaya lebih lebih rapi, lebih termanage gitu ya. Artinya kalaupun nanti ada suatu sintaksis atau program yang sering digunakan, nah itu bisa menggunakan fungsi sehingga program itu tidak akan dibuat berulang-ulang. Nah, jadi tinggal memanggil dari fungsi itu aja supaya nanti bisa jalan. Baik, segera kita coba dengan penjelasannya dengan menggunakan kode blok. Oke, kita kasih fungsi 1 2 gini aja. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu untuk membuat bentuk contoh fungsi. Misalkan contoh fungsi perhitungan di kalkulator gitu ya. Nah, di kalkulator itu berarti harus ada 2 atau lebih nilai. Kemudian ada 1 operator gitu ya. Nah, kita mencoba dua variabel nilai dan 1 operator. Nah, misalkan ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Oke, kita mulai dulu dengan membuat ini dulu ya, nilai masukannya. Nah, kita buat ada berapa nanti, kita ada variabel aja. Kita deklarasikan sebagai float, kemudian ada nilai 1, kemudian nilai kedua dan hasil gitu ya. Oke. Kemudian ada pilihan nanti operator ya. Operatornya kita pilih nanti 1 2 3 4. Jadi kalau 1 itu perkalian, 2 itu pembagian, 3 itu penjumlahan, dan keempat adalah pengurangan. Nah, operasi. Oke, kita berikan dulu ini kita bikin header dulu ya. Maaf, ini belum dikasih ini ya, belum diberikan ini. Nah, ini juga harusnya diberikan. Oke, nah, kemudian baru ini. Nah, kita kasih nama kalkulator sederhana.
Kemudian kita inputkan nilai awal, nilai 1. Masukkan nilai 1 sama dengan kemudian diolah menggunakan scanf. Karena float kita kasih %f saja, kemudian dan ini adalah nil 1. Kita print untuk yang kita copy, maksudnya kita copy untuk yang kedua, tinggal ganti 2, ini ganti 2. Selanjutnya kita berikan pilihan ya, printf pilihan operasi ya, pilihan operasi atau pilihan atau menu ya. Oke, kita copy aja, copy. Ntar kita kasih ini dulu, titik koma, copy 4 kali. Tokin aja dulu. 1 adalah perkalian, 2 adalah pembagian, kemudian ketiga adalah penjumlahan. Oke, kita copy lagi aja untuk yang keempat. Operasi pengurangan. Oke, nanti ini akan menjadi pilihannya. Berikutnya kita bikin switch case ya, switch case. Nah, berarti harus ada pilihan ya, pilihan dari operasi tadi. Berarti ini lagi ya. Nah, ini berarti pilih yang mana gitu ya. Kemudian scanf. Nah, scanf ini untuk menginputkan ke sistem mana menu yang akan dipilih. Nah, berarti tadi di sininya variabelnya adalah operasi ini, tipenya adalah integer, maka ininya adalah %d karena integer. Kemudian yang dipilih adalah namanya tadi adalah operasi. Jangan lupa dan ya. Kemudian ini di titik koma. Berikutnya kita langsung ke, kalau pilihannya itu adalah nanti
1 berarti perkalian, kalau 2 pembagian, kalau 3 adalah penjumlahan, keempat adalah pengurangan. Oke, kita langsung bikin switch case-nya ya. Yang dipilih apa di switch-nya? Yang dipilih di switch-nya adalah operasi. Nah, gitu. Operasi. Oke. Di Q1 Q1, nah gitu ya. Kemudian ini nanti mengerjakan apa gitu ya, nanti case 2 kemudian case 3. Nah, dari semua case ini nanti akan memanggil fungsi ya. Oke, bikin dulu case 4. Gitu. Oke, nanti di masing-masing case ini akan memanggil fungsi untuk masing-masing operasi. Jadi ini nanti skenarionya adalah yang akan kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk fungsinya adalah di operasinya. Berikutnya kalau sudah kita buat untuk masing-masing switch case-nya, saat ini switch case operasinya, kita buat ininya apa? Fungsinya. Nah, untuk fungsinya sendiri ada 4 ya. Karena nanti hasilnya ini ya, hasil ini nilainya bentuknya float ya, maka di sini fungsinya ya nilai keluarannya adalah float gitu ya. Float perkalian. Nah, kemudian yang dibutuhkan apa untuk fungsi perkalian itu? Ada 2 input, yaitu float. Nah, bentuk fungsi ini ya, cara membuatnya float. Untuk nilai pertama kita kasih variabel namanya var1, kemudian float untuk var2. Oke, kemudian kita kasih kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian kita bikin. Nah, proses outputnya tadi kan float ya. Nah, berarti nanti float x. Nah, float x itu sama dengan var1 dikali var2. Nah, apa kembalian dari float ini jika nanti menerima data? Nah, itu apa kembaliannya? Nah, mengembalikan nilai hasilnya, yaitu x tadi yang bernilai float. Jadi kalau fungsinya perkalian tadi menerima 2 data dari nilai 1 dan nilai 2, maka akan dimasukkan menjadi variabel 1 dan variabel 2. Setelah dilakukan proses operasi perkalian, hasilnya pada nilai x dan dikembalikan gini. Nah, return x. Nah, itu kita buat juga untuk yang ini ya, buat juga untuk yang pembagian sama ya, tinggal mengganti nama fungsinya saja, pembagian. Nah, nanti kan juga ada 2 ini, kemudian kita ganti ininya, tandanya pembagian. Kemudian kita buat lagi untuk penjumlahan
penjumlahan kita ganti dengan plus, kemudian kita buat lagi pengurangan ini ya, penjumlahan pengurangan. Oke, nah jadi nanti kalau ada proses perkalian, pembagian, penjumlahan atau pengurangan, kalau sering dipakai ya nggak usah bikin satu-satu gitu, jadi bisa tinggal memanggil fungsinya. Nah, di sini jika pilihan operasinya itu satu, yaitu perkalian, maka yang dipanggil adalah ini, yang dipanggil adalah perkalian. Nah, cara memanggilnya begini, hasil, nah hasil sama dengan perkalian. Nah, perkalian. Nah, yang akan dimasukkan dalam fungsi perkalian untuk mengisi variabel 1 dan variabel 2 apa? Yaitu nilai 1 dan nilai 2 itu ya. Oke, kemudian berikutnya kita tampilkan print, print f, kita tampilkan nilai 1, nilai 2 dan hasil. Berarti apa? Persen f. Tapi nanti kalau persen f saja nilainya desimalnya akan panjang. Kita kasih dua angka di belakang koma. Nah, ini ya. Kemudian ini kasih aja penanda perkalian. Nah, kita copy aja biar cepet. Copy. Nah, gini. Nah, sama dengan ini tadi. Sama juga. Nah, di sini baru kita deklarasikan untuk pengambilan nilainya, yaitu pertama adalah nil 1, kemudian nil 2 dan hasil. Nah, gitu. Nah, jadi jadi nanti untuk perkalian begini. Nah, nanti kalau untuk pembagian kita copy saja biar cepat. Nah, ini copy, kita tinggal ganti ini aja pembagian. Gini, tetap aja ininya, cuman di sini yang dipanggil adalah ini fungsi pembagian. Itu ya. Kemudian untuk yang di sini juga sama ya, yang di sini kita kopas saja biar cepat. Nah, ini ya. Nah, di sini adalah diganti memanggil fungsi penjumlahan. Nah, penjumlahan ini kita ganti tandanya. Oke, yang terakhir adalah pengurangan. Pengurangan ini kita ganti nih tandanya gitu. Untuk ininya sama aja ya. Jadi fungsi yang akan dipanggil ini nanti bisa dipanggil di menggunakan switch case. Ini contoh kalkulator sederhana. Oke, berikutnya kita coba untuk running ya, kita eksekusi. Oke, jadi gini ya. Kalkulator sederhana, masukkan nilai 1 misal kita kasih nilai 5, kemudian nilai keduanya 7. Kita pilihan operasinya apa ya, misalkan
perkalian. Nah, pilih 1. Nah, ini 5 kali 7 sama dengan 35. Oh, kok ada beberapa kali ya? Sebentar. Oke, kalau pakai switch case, ini ada yang kurang. Jadi pakai break. Nah, kalau tidak ada break nanti jalan terus. Oke. Oke, kita coba lagi. 6 kemudian 7 untuk yang kedua. Pilihan operasi misalkan penjumlahan. Kita pilih 3. 6 tambah 7 sama dengan 13. Oke, kita coba lagi. Misalkan nilainya 8. Kemudian ini 2. Kemudian ini 2 pembagian. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke. Kita coba lagi untuk bilangnya agak besar, 50. Kemudian berapa ini, misalnya 3. Kemudian dikurangi gitu ya, pengurangan berarti di 4. Nah, 50 dikurangi 3 sama dengan 47. Kemudian perkalian lagi, misalkan 25 kemudian dikali 3. Nah, dikali 3 ya, kita perkalian 1. 25 kali 3 75. Oke, untuk membuat bentuk fungsi itu sangat mudah ya. Jadi nanti kalian bisa mencoba contoh ini dengan dengan cara yang lain ya. Oke. Silakan dipelajari untuk bagian-bagian yang lain kaitannya dengan pemrograman di pemrograman bahasa C. Jangan lupa disebarkan atau share kalau ini bermanfaat. Dan silakan kalau mau memberikan kontribusi di video ini, bisa memberikan saran-saran. Oke, terima kasih.